Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, sebelum kita masuk ke pendahuluan, di sini saya akan menjelaskan mengapa kita harus belajar teori bahasa automata. Jadi di sini kita perlu mempelajari bahasa teori automata agar kita dapat mempelajari pengolahan bahasa dan mempelajari sistem input-output pada suatu bahasa mesin. Nah, mungkin ada di antara kalian yang bertanya, apa sih kaitannya tingkatan bahasa pemrograman dengan teori bahasa automata? Nah, untuk itu simak video berikut ini. Pertama kita masuk ke pendahuluan, tingkat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang pertama. Secara umum, tingkat bahasa pemrograman ada 3, yaitu yang pertama, bahasa tingkat rendah, yang kedua bahasa menengah, yang ketiga bahasa tingkat tinggi. Masing-masing bahasa tersebut memiliki contoh. Yang pertama itu bahasa tingkat rendah memiliki contoh bahasa mesin. Yang kedua bahasa tingkat menengah, contohnya seperti bahasa assembly. Yang ketiga itu ada bahasa tingkat tinggi yang memiliki contoh seperti C++, Java, atau PHP. Nah, mungkin di antara kalian ada juga yang ingin bertanya, mengapa bahasa mesin disebut bahasa tingkat rendah? Karena bahasa mesin ini sangat susah atau tidak mudah untuk dipahami. Karena bahasa mesin ini hanya mengenal bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Mungkin ada juga yang bertanya, mengapa bahasa assembly adalah bahasa tingkat menengah? Di sini saya akan menjelaskan alasannya. Karena bahasa assembly itu mudah untuk mengenal perintah-perintah yang dimasukkan atau perintah yang sederhana, sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengapa C++, Java, atau PHP itu adalah bahasa tingkat tinggi. Karena aplikasi ini sudah sangat mudah untuk dipahami oleh kita. Maka dari itu disebutlah bahasa tingkat tinggi. Dan ada pertanyaan lagi nih dari salah satu orang yang bertanya kepada saya, "Bang, bagaimana mungkin sebuah mesin memahami bahasa tingkat tinggi?" Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mungkin bahasa mesin disebut sebagai bahasa tingkat tinggi. Agar mesin ini memahami bahasa tingkat tinggi, maka dibutuhkanlah penerjemah atau yang disebut dengan kompilator. Teori bahasa dan automata penerapannya ada di teknik penerjemahan ini. Biasa kita gunakan dengan teknik kompilasi. Maka begitulah pentingnya tingkat bahasa dalam pemrograman agar suatu pemrograman disebut dengan teori bahasa automata. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuatkan oleh programmer? Nah, seperti yang pada saya jelaskan sebelumnya, agar sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuat oleh programmer, kita membutuhkan perangkat lunak yang bernama compiler atau compiler. Compiler atau kompilator adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah source code atau kode pemrograman menjadi bahasa mesin agar dapat dijalankan oleh komputer. Contohnya itu seperti Visual Basic, C++, atau Pascal. Sedikit tambahan, di sini ada yang bertanya, jadi bagaimana kode number dapat dipahami oleh mesin? Lalu di mana peran TBO? Jadi TBO berperan penting di dalam penggunaan yang disebut penggunaan Lisa. Pemrograman dapat memahami variabel, operator, karakter, atau juga sintaks. Itulah penerapan dari TBO. Jadi dalam TBO ini dapat penting dalam pemrograman supaya dapat menganalisa beberapa karakter seperti penganalisaan leksika atau sintaks,
atau yang disebut dengan sistematik. Lalu yang selanjutnya, bagaimana sebuah mesin dapat memahami kode program yang dibuatkan oleh programmer. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya lagi, sebuah mesin hanya mengenal bahasa mesin, dapat memahami bahasa pemrograman tingkat tinggi karena adanya penerjemah tadi. Itulah yang disebut dengan compiler. Maka mesin dapat menerjemahkan atau memahami kode program yang dibuat oleh programmer. Itulah pentingnya peran compiler supaya sebuah program dapat berjalan atau sesuai rencana dengan bahasa tingkat tinggi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian pokok proses kompilasi. Di sini ada contoh tabel seperti yang saya bilang tadi, TBO, yang berperan penting untuk menganalisa. Yang pertama itu seperti program sumber yang memberi masukan kepada penganalisa leksikal, terus penganalisaan sinteks, dan terus ada penganalisaan semantik atau pembangkit kode antara tabel dan simbol. Pembentuk kode, sintesa, pengoptimalan kode, membuat sebuah program sasaran. Begitulah proses yang dilakukan sebuah analisa dalam pentingnya peran TBO untuk sebuah bagian pokok proses kompilasi. Jadi teori bahasa otomata adalah dia bermain di teori dan dasarnya ada di teori, dan penetapannya ada pada teknik kompilisasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan teori bahasa dan otomata? Bahasa membahas mengenai bahasa formal, yaitu bahasa language, salah satu bentuk untuk kepentingan perancangan compiler. Yang kedua, auto adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat. Yang ketiga, input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau tidak. Nah, jadi di sini ada sebuah mesin otomata sederhana. Di sini ada Q. Q itu adalah state. Nah, di sini ada 6 state, yaitu ada state 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini state satunya itu dimulai dengan tanda panah dari depan dan tidak memiliki state asal. Lalu di sini juga ada final state. Di sini final state-nya yaitu Q3 dan Q4. Adapun ciri-ciri final state ditandai dengan garis lingkaran luas seperti ini. Kemudian simbol input terdiri dari huruf A, D, dan U. Dan itu berarti mesin ini hanya dapat menerima inputan simbol A, D, dan U. Dan kita dapat berpindah input tergantung state-nya. Contohnya, string input diterima jika mencapai final state. Yang kedua, pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state. Yang ketiga, perpindahan state berdasarkan simbol. Di sini ada inputan string, yaitu pertama ada A, D, dan A. Q0 mendapatkan inputan A, lalu dia pindah ke Q1 dan dia mendapat inputan D. Sekarang ke Q2, kemudian dia mendapatkan inputan A. Nah, A ini adalah string yang terakhir, maka dia berakhir di Q3, adalah final stage. Nah, berarti inputan akan diterima. Kemudian ke inputan string yang kedua, yaitu ada A, D, dan U. Dimulai dari inputan Q1 di mana mendapatkan A, lalu ke Q2 mendapatkan D, lalu ke Q4 mendapatkan inputan U. Karena nggak ada inputan lagi, maka berakhirlah di inputan kedua. Maka inputan A, D, dan U adalah inputan yang diterima. Kemudian input string yang ketiga yaitu ada A, D, D. Q0 mendapatkan inputan
ke Q1 yaitu adalah A. Q1 mendapat inputan ke Q2 yaitu D, dan Q2 mendapat inputan ke 5. Karena sudah tidak ada inputan lagi, maka inputan ini berakhir di Q5. Maka inputan string ADD ini ditolak. Sekian video pengantar teori bahasa otomata dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.